Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih. Kita akan bersama menghayati Sabda Tuhan pada saat ini tentang pentingnya doa syukur malam. Tentang pentingnya doa syukur malam. Saudara, kita sudah pernah membahas bahwa doa adalah relasi dengan Tuhan. Kita juga sudah pernah membahas bahwa doa itu perlu dilakukan dengan tulus sesuai kehendak Tuhan. Kita juga sudah membahas bahwa doa yang dimaksud itu bukan ritual, bukan tentang bahasa, bukan tentang arah, bukan juga tentang aturan-aturan, tetapi yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita berelasi dengan Tuhan sehingga kita memiliki relasi dengan Allah dan itu menjadi berkat. Saudara, mengapa doa syukur malam juga sangat penting bagi kita orang beriman? Mengapa doa syukur malam juga ada di dalam Alkitab? Bahkan itu disarankan karena ada sesuatu yang hendak Tuhan ajarkan kepada kita. Yang pasti, saudara, doa syukur malam itu akan menjadi sangat bermanfaat kalau kita hayati dengan benar, kalau kita arahnya benar, motivasinya benar, dan itu akan menjadi berkat dalam kehidupan kita. Nah, mari kita cermati hal ini dan kita akan belajar dari kitab Mazmur. Mazmur 108. Mazmur 108 ayat 1 sampai dengan 7. Mazmur 108 ayat 1 sampai dengan 7, demikianlah firman Tuhan. Syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap, ya Allah. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah, hai jiwaku. Bangunlah, hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi bumi, supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jawablah aku. Mazmur 108 ayat 1 sampai dengan 7. Saudara yang berbahagia, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Mari kita cermati bagian ayat ini yang sangat penting untuk perenungan kita saat ini. Saudara, saya akan mulai dengan satu pertanyaan. Kalau menurut bacaan tadi, Mazmur 108, doa dan syukur, kira-kira kapan dilakukan? Syukur dan doa 108, Mazmur 108, kira-kira kapan dilakukan? Pagi, siang, malam? Baik, saudara boleh baca pada ayat yang ketiga.
108 ayat yang ketiga. Dikatakan, aku mau membangunkan fajar. Aku mau membangunkan fajar. Artinya doa ini dilakukan malam. Bahkan kemungkinan tengah malam. Karena mau membangunkan fajar. Satu, doa malam. Bahkan mungkin tengah malam. Mau membangunkan fajar. Jadi saudara, berdoa malam hari itu juga ada dicatat di dalam Alkitab. Yang kedua, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Doa itu dilandasi dengan hati yang siap, dengan pujian dan dengan penyerahan. Di sini menyanyi, bermazmur, bangun hai jiwaku, hatiku siap. Berarti ini bukan sekedar doa apalan, tapi benar-benar penuh penghayatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, mari kita cermati apa motivasinya doa malam. Ayat yang keempat dan kelima, terlebih ayat kelima, dikatakan, sebab kasihmu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Kasihmu besar, setiamu mengatasi langit. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pada pagi sampai malam, pemazmur merasakan kasih dan kesetiaan Tuhan. Dia menghitung berkat Tuhan hari itu. Dia merasakan bahwa hari ini Tuhan berkati. Tidak sekedar uang, tapi juga ketentraman, bahkan kesehatan, bahkan segenap pengalaman tertentu. Jadi yang ketiga, motivasinya adalah bersyukur. Bersyukur karena kasih Tuhan pada hari itu. Saudara, mari kita teruskan catatan yang berikutnya dari Mazmur 108. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ayat 6. Lalu ayat 7, supaya terluput orang-orang yang kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kananmu dan jawablah aku. Ada permohonan berarti. Tapi yang paling penting adalah ada relasi dengan Tuhan yang indah. Saudara, mulai sekarang saya sarankan saudara memiliki kualitas doa, jam doa malam. Untuk mengingat-ingat pengalaman hari ini, untuk bersyukur apa yang Tuhan sudah limpahkan hari ini, untuk menyadari bahwa hari ini Tuhan menolong kita. Ada orang ya, yang begitu doa sebelum tidur, dia mengucap syukur dan dia berkata, Tuhan, terima kasih, tadi saya hampir nabrak orang. Hampir dan tidak. Dan Tuhan ingatkan sehingga saya tepat ngerem. Selisih sedikit, tapi tidak. Saudara, lihatnya biasa. Ya, biasa. Tapi itu luar biasa. Sebab kalau sampai nabrak beneran, urusannya panjang. Bukan sekedar nyawa, tapi buntutnya juga panjang. Jadi meskipun gak nabrak, dia merasa ini anugerah. Coba, apalagi? Hari ini ada pengalaman apa lagi? Saudara-saudara, belajar menghitung berkat Tuhan. Jadi doa malam itu untuk menghitung berkat Tuhan hari ini. Doa malam itu begitu penting untuk menolong kita bersyukur pada Allah. Bahkan pada bagian lain tadi kita baca bahwa ternyata doa malam itu juga penting untuk memohon berkat, relasi dengan Tuhan dan hari berikutnya. Saya selalu berdoa dengan istri
Dan salah satu poin sebelum doa adalah setelah berdoa untuk orang lain, syafaat, salah satu poin adalah Tuhan, biarlah hambamu berdua ini istirahat, dan besok Tuhan izinkan untuk bangun dengan kesehatan, dengan kekuatan dari Tuhan, dan bisa ambil bagian dalam pelayanan. Jadi ada permohonan. Permohonan untuk diberkati besok menyapa hari yang baru. Saudaraku, hari ini saya mengajak, yuk belajar doa malam. Ingat-ingat apa yang terjadi hari ini, bersyukur kepada Tuhan, dan memohon supaya hari berikutnya kita pun diberkati Tuhan. Siap? Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk Mazmur 108 yang mengingatkan kami betapa ternyata pentingnya doa malam. Kami bersyukur atas perenungan hari ini. Kami bisa belajar bahwa doa malam tidak sekedar meminta mau tidur, tapi lebih dari itu adalah bersyukur atas karya, kasih, kesetiaan Tuhan hari ini. Kami juga bersyukur karena kami boleh memohon untuk diberkati pada hari berikutnya, bangun dengan kesegaran. Tuhan, hari ini izinkan hamba-Mu berdoa untuk para sahabat kami yang sedang berduka karena kehilangan orang yang dikasihi. Hari ini kami memohon kekuatan juga untuk beberapa sahabat kami yang sedang terbaring sakit di rumah sakit, dan karena situasi dan kondisi kunjungan atau besuk sangat dibatasi, bahkan tidak diperkenankan. Tuhan, semoga keluarga, semoga diberkati Tuhan untuk sabar mendampingi. Semoga tidak kehilangan pengharapan dan tetap memohon penyertaan Tuhan. Pandemi, era new habit, new normal, meskipun sesungguhnya virus itu masih ada, kami memohon berkat-Mu, lindungilah kami untuk tetap memiliki semangat hidup, bahkan kebiasaan yang baru dengan kebersihan dan seterusnya. Tuhan memberkati kami. Kami berdoa untuk para medis, rekan-rekan dokter, dan tim medis lainnya, supaya dikuatkan dan diberkati. Semoga Tuhan pakai mereka, lindungi mereka ya Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan untuk pemerintah kami, semoga mampu membuat keputusan dan langkah yang tepat. Tuhan, inilah yang kami mohon, kami berserah untuk hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, demi Kristus pengantar kami. Haleluya. Amin.